Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat kan ya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, gimana kalau sebelum memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu nih biar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Yuk kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Hore, semoga anak-anak lebih semangat lagi ya dalam menjalankan pembelajaran kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang terdapat pada buku tema subtema 4. Ibu mau tanya nih, siapa sih yang di rumahnya suka bantu Ibu dalam bersih-bersih rumah? Ayo jawab, siapa nih? Pasti anak-anak Ibu pada rajin ya dan suka membantu kedua orang tuanya dalam membersihkan lingkungan. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, penting gak sih menurut kalian menjaga kebersihan lingkungan itu? Nah, tentunya pasti penting dong ya, karena kan kebersihan itu merupakan sebagian dari iman ya. Nah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana sih lingkungan bersih dan lingkungan kotor itu. Anak-anak ada yang tahu gak? Kalian pada belum tahu ya bagaimana lingkungan bersih dan lingkungan kotor itu? Pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai lingkungan kotor terlebih dahulu. Lingkungan kotor adalah di mana suatu lingkungan yang mengalami pencemaran, baik pencemaran udara, air, maupun pencemaran tanah. Nah, kalau pencemaran lingkungan kotor itu ditandai biasanya dengan banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana, bau tidak sedap, airnya tampak kotor dan hitam, dan banyak sekali menyebabkan penyakit, dan udara pun tidak segar atau banyak polusinya. Dampak apa aja sih yang bisa ditimbulkan dari lingkungan yang kotor itu? Nah, pertama, dampak dari lingkungan yang kotor itu yaitu membuat polusi udara. Dan yang kedua, lingkungan sekitar tercemar seperti air, udara, dan tanah yang tadi seperti Ibu jelaskan di yang tadi. Kemudian menyebabkan banjir jika sampah menumpuk terus-menerus. Kemudian yang terakhir, menimbulkan bau tak sedap karena dari sampah yang tadi itu bila ditumpuk terus-menerus akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bersih adalah di mana suatu lingkungan yang tidak atau belum mengalami pencemaran. Nah, kalau lingkungan bersih itu identiknya dengan lingkungan yang bersih itu tidak ada sampah, airnya bersih dan jernih, kemudian bisa diminum, udaranya pun segar, tidak ada polusi, terdapat pohon-pohon yang sehat, lingkungannya sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, nah gimana sih cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Nah, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, anak-anak bisa dengan yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, tidak meludah di sembarang tempat. Jadi anak-anak tidak boleh ya meludah di sembarang tempat. Dan kemudian yang ketiga, anak-anak harus menanam pohon agar udara tetap segar dan sehat. Nah, kemudian yang keempat, anak-anak bisa ikut nih dalam acara kerja bakti, baik yang diadakan di sekolah maupun di lingkungan anak-anak.
Kemudian yang kelima, kalau anak-anak melihat genangan air, maka anak-anak harus segera menuangkan air tersebut atau menumpahkannya. Kenapa sih kita harus tumpahin air yang ada di dalam wadah atau di dalam tempat di luar terbuka? Karena bila air itu disimpan lebih lama akan menimbulkan jentik-jentik atau yang disebut anak nyamuk. Nah, kemudian jentik-jentik itu berubah menjadi nyamuk besar yang bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, makanya anak-anak kalau melihat air yang menggenang itu sebaiknya harus segera dibuang. Nah, kemudian yang keenam, anak-anak bisa memanfaatkan sampah seperti sampah kardus sepatu. Anak-anak bisa memanfaatkan sampah tersebut menjadi kotak tisu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh, anak-anak jangan terlalu sering nih menggunakan alat transportasi umum. Karena alat transportasi umum seperti mobil dan motor bisa menyebabkan polusi di udara. Nah, lebih baiknya lagi jika kita menggunakan sepeda nih. Dengan menggunakan sepeda, tubuh kita juga akan sehat dan udara pun akan sehat dan segar, tidak ada polusi. Nah, kemudian yang kedelapan, membersihkan rumah atau sekolah dengan cara menyapu, mengepel, dan membersihkan kaca. Dan membersihkan debu-debu juga ya anak-anak. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu anak-anak bisa menerapkan 3R atau yang disebut dengan reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu apa sih? Mengurangi. Ini anak-anak bisa mengurangi sampah. Anak-anak bisa membawa tempat makan di rumah. Jadi tidak perlu membuang-buang plastik atau kertas. Nah, kemudian menggunakan kembali atau recycle. Anak-anak tadi ibu sebutkan ya, anak-anak bisa menggunakan kembali sampah yang telah dibuang seperti sampah kotak sepatu dan sampah-sampah yang lain. Dan kemudian mendaur ulang sampah atau recycle. Kita bisa mendaur ulang sampah seperti sampah-sampah dari dapur, sampah buah-buahan. Anak itu bisa didaur ulang menjadi pupuk ya anak-anak. Bila lingkungan sekolah bersih, suasana pun di sekolah jadi lebih segar dan bikin nyaman pastinya buat anak-anak. Terus aman dari belajar, gak ada nyamuk di kelas kan. Jadinya anak-anak lebih nyaman dalam belajarnya dan terus juga tidak menimbulkan banyaknya penyakit jika lingkungan sekolah kita atau lingkungan rumah kita selalu bersih dan nyaman. Nah, ibu mau tanya lagi nih anak-anak, kalau anak-anak bersih-bersih itu bersih-bersihnya apalagi sendiri itu capek gak sih? Pasti capek kan ya. Nah, untuk itu kita perlu bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita semua. Dengan bekerja sama atau gotong royong dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan itu, yaitu pekerjaan kita dalam membersihkan lingkungan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat menjadi lebih mudah. Lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah pun menjadi lebih bersih. Kalian pun bisa berinteraksi dengan teman kalian dengan mengobrol, jadi kalian bisa dekat lagi kalau misalkan bekerja sama dalam membersihkan sekolah maupun rumah. Anak-anak juga bisa senang-senang nih kalau mengerjakan pekerjaan atau gotong royong dalam menjalankan kebersihan lingkungan ini bersama teman-temannya. Anak-anak lebih semangat lagi dan lebih senang lagi kalau bersih-bersih kalau dilakukan bersama-sama. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan agar lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang bersih dan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Apa sih bentuk-bentuk dari bekerja sama itu? Seperti apa sih bentuknya?
Bentuk-bentuk bekerja sama itu seperti yaitu yang pertama yang tadi Ibu jelaskan tadi, bekerja sama atau bergotong royong, dan kemudian tolong menolong, kemudian ada perjanjian pertukaran barang-barang atau jasa antar organisasi atau lebih, dan kemudian mempunyai tujuan yang sama yang akan diselesaikan secara bersama-sama juga nih. Itu dengan kebersihan atau bersih-bersih lingkungan kita juga harus selalu menjaga kesehatan diri kita sendiri nih dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya susu, roti, telur, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Bukan hanya itu saja loh anak-anak, kita juga harus rajin berolahraga setiap pagi atau paling tidak 1 minggu sekali agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Karena itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan, mulai dari rumah kita, dari sekolah, dan lingkungan rumah kita sendiri. Kita juga harus melestarikan pepohonan, seperti kita ini menjaga agar tidak dirusak oleh orang lain. Anak-anak juga tidak boleh ya sembarangan mencabut pohon atau dahan ataupun dedaunan yang ada di pohon ataupun di tanaman-tanaman yang anak-anak lihat. Kita harus selalu menjaganya dan merawatnya agar pohon tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih kepada kita di masa depan. Nah, jika anak-anak semakin menjaganya, nih lingkungan kita tuh jadi bagus kalau dipandang. Jadi ada pemandangan, pohon-pohon, dan tanam-tanaman atau bunga-bunga yang indah. Sebelum pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai.